warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Maulana, absen saya nomor 8. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengamatan pertumbuhan kacang hijau. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan terang. Pertama, pertumbuhan adalah proses perubahan biologis yang terjadi di dalam organisme yang merupakan pertambahan ukuran, seperti volume, massa, dan tinggi, yang bersifat irreversibel, yang tidak dapat kembali ke keadaan semula, dan bersifat kuantitatif. Tujuannya itu adalah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan pada kacang hijau di tempat yang gelap dan di tempat yang terkena cahaya matahari. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap dan terang. Alat-alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, 2 wadah botol yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, kapas sebagai ganti dari tanah. Yang ketiga, air secukupnya. Yang keempat, kacang hijau. Yang kelima, penggaris untuk mengukur. Langkah kerjanya yaitu, yang pertama, rendam kacang hijau selama 1 jam. Yang kedua, tanam beberapa biji kacang hijau di wadah 1 dan 2 yang berisi kapas. Yang ketiga, simpan wadah di tempat yang gelap, yang tidak ada cahaya. Keempat, dan simpan wadah 2 di tempat yang terang, yang ada cahaya. Hasil pengamatannya sebagai berikut. Untuk gelas 1 adalah di mana kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari. Dan gelas kedua, kacang hijau terkena cahaya matahari. Pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap yaitu, dari data hasil kita bisa lihat bahwa pada tempat gelap pertumbuhan kacang hijau lebih cepat dibandingkan di tempat yang terkena sinar matahari. Faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kecambah di tempat terang, yaitu adanya pengaruh dari hormon auksin. Salah satu fungsi yang paling penting dari hormon auksin adalah merangsang pemanjang sel pada tunas muda yang sedang berkembang. Hormon auksin dihasilkan pada bagian koleoptil atau titik tumbuh pucuk tumbuhan, namun dengan kondisi tekstur batangnya sangat lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan, kurus, dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Pertumbuhan kacang hijau di tempat yang terang. Dari hasil data, kita bisa lihat bahwa pada tempat terang, pertumbuhan kacang hijau lebih lambat dibandingkan di tempat yang tidak terkena matahari. Faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat terang lebih lambat pertumbuhannya dibandingkan kecambah di tempat gelap yaitu, sinar matahari mempengaruhi hormon auksin di mana menjadi tidak maksimal. Namun dengan terkena matahari hanya membuat pertumbuhannya yang melambat, tetapi bagian batang dan daunnya hijau, kokoh, dan batangnya mencondong ke arah sinar matahari dan terlihat sehat. Berikut foto-fotonya.
Kesimpulannya, dari hasil pengamatan saya, bisa disimpulkan bahwa cahaya matahari mempengaruhi proses pertumbuhan pada tanaman. Tanaman yang terkena sinar matahari, pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan dengan yang tidak terkena sinar matahari. Namun, tanaman yang terkena sinar matahari lebih bagus dan kokoh batangnya dan daunnya juga baik. Berbeda dengan yang tidak terkena sinar matahari yang daunnya pucat dan batangnya sedikit tipis. Hal itu terjadi karena sinar matahari memperlambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan tinggi tanaman. Akan tetapi cahaya matahari berperan juga dalam kesehatan tanaman seperti daun, warna hijau, batang kokoh, dan lain-lain. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan pada penjelasan dan data saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.